Mungkin alasan eh, bapaknya nggak mau kayak mau deket atau nggak mau mengakui itu ya mungkin alasannya udah punya keluarga baru lagi ya. Ya gue nggak tahu ya, tapi yang gue denger dari info dari saudara gue bapak, dia itu ngerasa gue tuh bukan anaknya, begitu. Karena ekonomi gue juga nggak terlalu Baik, pada saat baik, itu ya. mungkin dia ninggalin gue begitu bang. Ditinggalin. Ya dicerai, gue digugat cerai Oh, oke. sama mantan istri gue. Sampai saat ini gue nggak ketemu anak. Udah berapa tahun? Udah 4 sampai 5 tahun nggak ketemu. Benar-benar ditutup akses. Akses semua ditutup semua bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita ini? Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Oki. Bang Oki, ya, Bang Oki betul. ya, alhamdulillah Bang Oki akhirnya hadir juga di studio Jejak Backpacker. Bang Oki ini punya pengalaman hidup ya, Bang. Betul. Itu bisa langsung cerita nih, Bang. Boleh. Aman ya, langsung cerita, nggak tarik nafas dulu. Ya, Oke. aman. Silakan Bang Oki. Ya oke. Jadi orang tua gue itu kan kebetulan asli dari Kalimantan ya, Banjarmasin, Plehari lah, Kabupaten Plehari. Orang tua gue tuh dulu ya waktu masih mudanya, waktu kecilnya emang dia kecilnya di sana. Dari mulai lahir sampai dia sekolah kelas 3, setelah lulus baru dia ngerantau ke Jakarta. Sendirian itu. Oke. Kebetulan ya ibu gua lah gitu. Ya udah dari situ dia ngerantau ke Jakarta. Dia bisnis lah. Usaha lah sama om gua. Om gua juga ikut juga di sana, cuman udah almarhum. Adiknya yang nomor 3. Ya termasuk orang tua gua ini termasuk ya orang yang ya sangat kuat lah menghadapi hidup gitu. Artinya badannya doang wanita, jiwanya laki-laki. Seorang ibu ya, begitu. Jadi ya udah dari situ dia kenal lah dengan sosok ayah gua lah gitu. Dan akhirnya mereka ya menikah. Ya lahirlah gua gitu anaknya. Oke. Tapi yang sangat menyedihkan sekali, gua itu sejak umur 2 bulan ayah gue udah ninggalin gue lah. Oh, divorce. Gue nggak tahu masalahnya apa. Sampai saat ini gue pun nggak diceritain lah sama orang tua gue sama ibu gue tuh nggak diceritain. Oke. Ya udah akhirnya ninggalin gitu aja. Entah masalahnya apa. Dari kecil gue diurusin. Dari gue umur 2 bulan, dari gue orok. Ya sampai saat ini gue diurusin gitu. Ya, sedih lah cerita masa lalu keluarga gue lah gitu. Sampai saat itu gue belajar lah, gue berpikir bahwa kasih sayang seorang ibu kan sepanjang masa. Mungkin semua orang juga tahu lah ya. Ya udah, akhirnya orang tua gue ngidupin gue sendiri, cuman 2 orang doang bang, gue bang sama om gue. Om gue kan kerja di salah satu restoran Jepang lah dulu, koki lah di Jakarta. Ya udah. Kalau ibu gua kan waktu itu saat itu dia nggak punya pekerjaan, cuman bisnis aja, usaha-usaha kayak apa namanya, kerja di restoran juga pernah, bisnis kerja di kontraktor gitu dulu, kerja sama orang begitu, untuk menghidupin ya gua ini, gitu bang. Iya perjuangannya kalau gue inget itu sangat sedih sekali. Ya dulu gue tinggal di
Jakarta, di Mampang bang, waktu gue bayi itu. Ya kan, dulu gue ngontrak lah, kecil petakan, kecil lah begitu. Ya udah, gue diurusin, gue dikasih makan, sampai saatnya ya gue sampai dewasa sekarang ini pun masih bertanya-tanya gitu loh, mana sosok ayah gue gitu. Ya bang, ya udah, akhirnya nyokap gue nikah lagi bang. Oke. Saat itu nikah lagi. Waktu umur Bang Oki berapa tahun? Umur 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun dia nikah lagi. Saat gua ya umur dari 2 bulan sampai 5 tahun lah. Itu nyokap gue sendiri. Banting tulang nyari duit ya. Ya udah, dia nikah lagi sama orang Jakarta lah, Betawi. Akhirnya dapatlah adik gue ini gitu. Oke. Adik gue ini kan beda bapak bang. Ya udah. Akhirnya nggak lama pisah lagi bang. Oh, sama yang suami keduanya ini. Pisah lagi, nggak awet karena iya mungkin gue nggak tahu masalahnya apa, karena gue nggak mau tahu saat itu kan. Gue juga nggak tahu kan, gue masih kecil bang. Ya udah, dia nikah lagi, dia bercerai lagi. Akhirnya ya udah, adik gue ini diurusin juga sampai nyokap gue berdua. Iya kan? Oke. Diurusin sampai dia sekolah, sampai gua sekolah juga sampai gua dewasa gitu. Ya ngedumel juga nyokap gua saat itu. Kok begini amat punya suami, nggak ada yang beres. Ke mama katanya begitu kan. Terus bagaimana gini ke depannya seperti apa, nggak ada yang ngasih nafkah ya kan. Ya pada akhirnya nyokap gue ini kebetulan pas dia nikah lagi sama yang bapaknya adik gue ini yang kedua, sempat dibikinin CV lah, salah satu perusahaan kontraktor, dibikinin CV kecil-kecilan. Untung aja punya bekal gitu, dikasih lah, dibikinin perusahaan. Nah akhirnya itu dijalanin semua. Ya udah dijalanin semua sampai saat ini masih bergerak di bidang itu. Nah kalau untuk sosok bapak gue ini, dia orang asli Kalimantan Timur bang. Gue itu kemarin sempat ketemu Lebaran baru tahun ini. Baru tahun ini? Gue pulang kampung. Setelah berpuluh-puluh tahun? Iya, baru kali ini gue ketemu sama orang tua kandung gue gitu. Iya, sebenarnya gue juga nggak mikir gimana ya, namanya sosok anak ya pengen tahu lah orang tua kandung siapa sih bapaknya gitu ya. Iya. Akhirnya ya mungkin kuasa Tuhan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba gue Lebaran ini pulang kampung. Gue pulang kampung kan dari Jakarta ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Balikpapan. Gue naik kendaraan. Oke. Perjalanan 12 jam lah sampai Balikpapan. Dari Balikpapan ke Samarinda lagi. Dari Samarinda ke Tenggarong, Kutai Kartanegara. Nah kebetulan gue diajak ke sana bang. Tapi nyokap gue itu kayak nutupin gitu loh. Seolah-olah mau main ke rumah temen mama sebentar, katanya begitu. Ya gue percaya aja dong. Kan gue saat itu sama keluarga besar, udah 2 mobil kan konvoy. Kebetulan salah satu keluarga gue ini, adiknya nyokap ini sama suaminya, dia tahu sosok ayah gue ini bang. Tapi dia keep silent dari dulu, nggak pernah ngomong sama gue bang. Padahal kan gue sering warawiri ke Banjarmasin gue. Kalau Lebaran pasti gue pulang. Ya udah. Akhirnya datanglah ke rumahnya bang. Gue datang, terus gue bingung kok ini siapa gitu ya. Tapi wajahnya mirip sama gue bang. Iya itu wajahnya mirip sama gue gitu. Terus gue datang, gue berdiri di depan, kan gue turun dari mobil, gue berdiri di depan, gue sambil nge-vape lah gitu. Terus gue dipanggil sama om gue lah. Sini deh katanya gitu. Kenapa om? Itu orang tua kamu katanya. Langsung dikasih tahu. Langsung dikasih tahu. Okay. Gue kaget dong gitu. Yang bener, rasa percaya nggak percaya gitu kan. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk gue masuk aja ke dalam deh. Yeah. Silaturahmi gitu ya. Gue salaman aja biasa, salaman.
Tapi orang tua gue ini ekspresi wajahnya agak beda gitu, nggak seperti biasanya. Biasanya kan kalau ngenalin temennya atau apa kan dia bilangnya, nih kenalin anak saya gitu kan. Dia mah nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Jadi gue salaman udah. Nah bapak gue ini nggak tahu kalau gue tuh anaknya bang. Oke. Iya. Gue tuh nggak minta dianggap atau gimana bang. Tapi minimal dia tahu lah kalau gue anaknya. Gitu. Karena perjalanan hidup gue dari bayi sampai gue sekarang. Nyokap gue nyari duit sendiri, tapi bapak gue nggak pernah akuin orang tua gue. Itu sangat sedih sekali bang bagi gue bang. Ya kan? Ya. Lebaran tahun ini baru kali ini terakhir itu gue ketemu, nggak pernah ketemu lagi. Udah itu kesempatan terakhir gue mungkin, mumpung masih ada bapak gue kan. Ya udah saat itu gue dikasih tahu sama suaminya tante gue kan. Ya udah gue salaman, gue ngobrol biasa. Cuman dia namanya dia nggak tahu gue anaknya. Kalau gue udah tahu, dikasih tahu. Tapi gue cuek aja gitu. Gue pengen tahu apakah dia tahukah gue anaknya gitu. Ya udah saat itu gue cari tahu lagi sama adiknya nyokap. Ini gimana sih? Maksudnya kok beliau nggak nganggap saya? Gue bilang begitu kan sama tantenya. Diem aja gitu, bingung. Gimana ya Ki katanya. Tante tuh susah ngejelasin. Tante tuh tahu perjalanan kamu tuh, bapak kamu tuh siapa. Tahu tante itu katanya. Cuma tante ini nggak berani ngomong karena disuruh mama kamu katanya. Jadi keluarga gue tuh disuruh keep silent semua. Ya mungkin untuk kalau misalkan orang tua gue nonton ini apa gimana, mohon maaf lah gitu. Bukan berarti gue harus ngomong bagaimana, tapi inilah curahan hati hidup gue bang. Begitu, ya kan? Ya udah, saat tante gue cerita, ya gue ngelus dada juga ya Allah. Sebentar doang waktu itu bang, sebentar doang, nggak lama. Bertamu cuma 10 menit apa? Oke. 10 menit. Ya udah, setelah itu gue pamitan, tapi gue nggak minta nomor telepon ya sayangnya pada saat itu. Tapi kalau rumahnya mungkin gue masih inget tahu gitu. Cuman kan namanya jalannya kita, namanya jadi kampung kan kita lupa bang jalannya. Ya udah, setelah pulang dari situ kita pada makan-makan lah. Makan-makan, tapi nyokap gue nih nggak ikut, dia pergi belanja kayaknya. Cuman gue yang gue ajak itu gue, tante gue, om gue sama sepupu lah. Jadi di sana kan ada Sungai Mahakam bang. Samarinda itu Sungai Mahakam. Nah di sampingnya itu kan kayak banyak kafe-kafe begitu. Kita pada nongkrong di situ aja. Yang lain juga pada kesel juga sih sama, mohon maaf sama ibu gua gitu. Kenapa ya? Itu udah gede, ngapain mesti ditutup-tutupin gitu loh. Iya, betul. Sudah dewasa, lain bukan anak-anak gitu. Pakai bahasa sana, pakai bahasa Banjar. Ya udah kita ngobrol di situ. Jadi solusi bagaimana supaya meyakinkan bahwa saya itu, gua itu anaknya gitu. Ya udah, terus akhirnya gue cari tahu nomor teleponnya bang. Gue cari tahu sampai pada akhirnya gue diem nih bang. Nyokap gue lagi kamar mandi di sana. Gue ambil nomornya bang. Gue save diem. Gue save diem. Akhirnya gue dapet nomornya dong. Ya udah. Terus gue mencoba untuk WA. Tapi beliau cuma jawab, gue WA begini, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Begitu kan. Cuman dia jawab baik, singkat aja seperti itu. Ya udah, gue nggak jawab lagi dong, karena gue pikir kok jawabnya singkat banget ya. Ya udah ntar aja deh, besok lagi gue WA lagi. Besok langsung gue WA lagi, Assalamualaikum gitu, Waalaikumsalam, dijawab lagi. Terus akhirnya penasaran gue telepon dong bang, telepon di reject, nggak mau ngangkat bang, bapak gue itu. Ini pakai nomor Bang Oki? Iya, sampai saat ini gue masih nyimpen nomornya. Bahkan kalau di update status juga gue selalu lihat. Begitu, jadi ya sedih lah bang gitu. Artinya gue ini kayak anak yatim apa piatu itu bang sendiri. Kurang kasih sayang sama bapak lah gitu. Tapi gue bersyukur aja bahwa gue dibesarkan oleh ibu, ya gue harus taat juga sama ibu, ya kan. Ya saat itu gue curi nomornya, gue ambil, gue telepon di reject, ya terus gue konfirmasi sama saudara gue yang di Kalimantan, namanya Ica kan. Ica gimana,
Abah itu nggak mau ngangkat telepon. Abah itu kan bahasa Kalimantan bapak ya. Abah itu nggak mau ngangkat telepon. Susah beliau ini katanya begitu. Dia harus ada bukti kamu tuh katanya kalau kamu tuh anaknya katanya. Gimana coba tes DNA katanya. Cuman gue tuh gimana bang ya, kayak ngapain seperti itu gitu loh. Harusnya kan dari informasi kiri kanan juga udah tahu semua. Keluarga lain itu udah tahu, saksinya banyak gitu. Jadi gue ceritanya nyokap gue ini dulu nikahnya di rumahnya adiknya nyokap gue nomor 2 di Kalimantan. Jadi saat dia ngerantau ke Jakarta, dia tuh udah menikah bang. Begitu, dia udah menikah dan ya mengandung lah gue gitu bang. Sampai saat itu dia kabur lah ke Jakarta. Jadi gitu bang, kabur ke Jakarta. Jadi kayak nyokap gue ini sakit hati lah sama dia gitu. Sama gue seperti itu. Nyokap gue ini perjuangannya sangat luar biasa bang. Dia wanita single parent yang sangat-sangat wow menurut gue gitu. Bisa mengurus anak-anaknya. Ya walaupun gue juga punya rasa bersalah juga sama nyokap kalau gue punya dosa ya pasti gue selalu ngalah lah, selalu minta maaf kalau gue apabila gue salah atau perilaku yang nggak baik gitu. Jadi semenjak bapak gue udah nggak nganggap gue itu, gue ngerasa sedih aja bang gitu. Padahal gue juga nggak minta apa-apa kok sama orang tua. Namanya kita juga hanya ya. minta diakui. Hanya minta diakuin gitu bang. Makanya hidup itu harus bersyukur lah. Kayak gue nih bersyukur ibu yang hidupin kita dari kecil sampai dewasa. Gue bersyukur gitu. Sampai gue bisa kerja saat ini. Ya punya kendaraan, ada rumah segala macem. Ya, akibat perjuangan seorang ibu seperti itu. Ya kan? Walaupun ya kita nggak ada orang tua. Lain kalau ditinggal meninggal ya bang ya. Tinggal cerai hidup dan masih ada gitu. Ya udah saat itu sedih juga sih bang. Itu padahal gue cuma minta. Ya kalau orang tua gue biarpun dia orang berduit atau dia kaya gitu. Gue nggak minta apa kok. Serius. Gue orang nggak pernah banyak nuntut. Gue sama ibu gue juga nggak pernah banyak nuntut kok. Ya kan? Dari gue sekolah sampai sekarang nggak ada gue beda banyak nuntut. Tapi bokap belum nikah lagi. Udah punya. Udah. Anak. Jadi anak pertamanya itu gue bang. Dan gue datang ke rumahnya itu mohon maaf bang, rumahnya gede banget bang. Dia salah satu pejabat lah di daerah situ. Begitu ya. Tapi gue nggak merasa gimana, ya udah. Karena beliau nggak ngakuin gue sebagai anaknya, terus gue harus kayak gimana lagi gitu. Masa gue harus ngejar-ngejar apa gimana? Ya nggak? Iya. Begitu. Ya udah. Nyokap gue sampai saat ini nggak tahu bang kalau gue itu ngambil nomor handphone bapak gue itu. Yang tahu tuh saudara-saudara. Terus gue bilang begini, jangan ngomong ya, saya bilang gitu. Kedah lah, nggak mungkin ngomong, katanya ada ngomong ke bahasa sana begitu. Nggak ada ngomong. Akhirnya mereka juga keep silent juga gitu. Terus kata yang di pas-palasin nama sepupu lah, udah kamu minta apa-apa? Aku tuh nggak minta begitu-gitu, enggak. Yang penting kita silaturahmi sama orang tua, mau masih hidup. Mungkin alasan bapaknya nggak mau kayak mau deket atau nggak mau mengakui itu ya, mungkin alasannya udah punya keluarga baru lagi ya. Ya gue nggak tahu ya, tapi yang gue denger dari info dari saudara gue bapak, dia itu ngerasa gue tuh bukan anaknya. Begitu. Padahal pas dia nikah di rumahnya tante gue itu, adiknya nyokap itu, dia saksi matanya nih kayak di situ setelah nikah mengandung gue gitu. Dikirain nyokap gue ya mohon maaf bermain dengan laki-laki lain gitu loh. Jadi seakan-akan gue bukan anaknya gitu. Jadi mohon maaf untuk orang tua gue, mudah-mudahan ya minta maaf lah gitu. Mah kalau cerita seperti ini gitu loh. Tapi emang ini apa adanya yang gue omongin begitu. Ya udah. Saat itu gue juga udah nggak bisa berpikir apa-apa lagi bang. Ya gue berjuang sendiri lah sampai akhirnya gue menikah. Gue menikah itu tahun 2016 bang. 2016. Ya gue lulus sekolah 2005. Setelah lulus sekolah gue berusaha nyari duit sendiri bang. Nggak ada orang tua bang. Apa kayak apa ya, ikut bisnis apa kayak ikut apa nyari duit di luar lah, bisnis kecil-kecilan gitulah. Lulus SMA gitu. Ya udah
Ya jarang lah gue namanya minta sama orang tua gitu. Masih kuliah saat itu kan, lulus SMA gue langsung kuliah. Iya. Terus gue sampai 2012 gue kerja lah di salah satu perusahaan di Jakarta, telekomunikasi. 2012 gue kerja, gue udah pindah-pindah kerja saat itu. Gue nyari duit sendiri. Kebetulan, mohon maaf ya saat itu, ibu gue sempat jatuh lah bang hidupnya bang. Iya, bangkrut bang. Oke. Bisnis ditipu sama orang. Akhirnya rumah itu ya dijual bang. Rumah yang ditempatin selama ini. Iya, dijual. Gue saat itu gimana ya, pontang-panting lah, kayak orang gak jelas gitu, mengwarawiri gitu. Udah mental kita udah kena. Adek gue juga sama. Gue tinggal sendiri di rumah sementara banyak masalah. Ada orang datang ke rumah segala macam. Ya mungkin masalah bisnis segala macam. Kita juga nggak tahu ya. Akhirnya ya udahlah, jatuh lah kehidupan gue tuh. Malah nyokap gue sendiri lagi ya kan, nggak ada seorang bapak gitu. Ya rumah itu akhirnya ya mohon maaf dilelang sama negara bang. Karena pinjaman ke bank atau gimana? Bukan. Jadi ada bisnis. Jadi nyokap gue itu bisnis dengan seseorang. Kebetulan orang ini orang Batak. Jadi ada bisnis lah begitu, join. Tiba-tiba nyokap gue ini uangnya ketipu sama orang. Akhirnya nuntut lah. Sampai akhirnya rumah itu ya gue diusir bang dari rumah itu bang. Sama adek gue. Diusir. Ya dan ini tahun 2010 bang. Gue diusir di rumah itu. Sampai akhirnya gue gak punya rumah bang. Sama sekali. Iya, gak punya rumah sama sekali. Adik gue masih sekolah bang. Adik gue kan lulus 2012 SMA. Gak punya rumah bang. Nyokap gue kemana pergi tahu. Gue numpang makan sama tetangga bang. Berarti pas di nggak ada rumah ini, ibu nggak bareng? Nggak pula, dia pergi karena ya menghindari lah orang-orang yang datang ke rumah saat itu. Oh, oke. Gitu akhirnya kita minta makan lah sama tetangga. Tetangga juga ngasih makan gitu. Saat itu kan gue belum kerja bang, adik gue masih sekolah, ya kan? Ya udah. Terus nyokap gue nggak lama dia pulang, cuman nemuin gue nggak di rumah itu, di tempat lain. Saat itu kan belum ada WA bang ya. Telepon biasa. Ketemu lah. Semua kendaraan kejual semua bang. Rumah, aset semua kejual semua. Nggak, bener-bener gue nggak punya apa-apa. Orang tua gue nggak punya apa-apa. Serius, nggak punya apa-apa orang tua gue tuh. Sampai akhirnya apa? Kita memutuskan untuk ngekos bang. Kos kecil bang. Bertiga tuh bang. Ya kasihan nyokap gue gitu. Jadi ya gimana caranya supaya bangkit lagi. Ya kan, namanya hidup kan nggak selamanya di atas bang. Ada kalanya kita jatuh juga. Gimana supaya kita untuk bangkit lagi seperti apa ke depannya. Gue saat itu ngekos bang, sampai makan aja susah. Kadang-kadang kita tahu sendiri bang, kalau mohon maaf kita minjem uang sama temen aja susah bang. Kalau kita susah, setan pun nggak mau deket bang, apalagi temen. Ibaratkan gitu ya. Iya. Ya, gue ngekos bang saat itu, petakan gitu. Barang-barang gue banyak semua. Udah bener amburadul lah pokoknya. Untuk cari makan aja susah, ya kan? Ayo udah. Saat itu gimana nyokap gue nih berpikir supaya maju lah ke depan. Akhirnya gue coba untuk dimasukkan kerja di salah satu perusahaan daerah di Kota Bekasi. Akhirnya alhamdulillah gue diterima. Kebetulan nyokap gue ini kan banyak lah kenal-kenalan para pejabat-pejabat begitu ya. Tapi mereka tuh teman-teman nyokap itu pada nggak tahu kondisi nyokap gue saat itu sekarang. Iya, sampai sakit nyokap gue gitu. Malah kita nggak punya uang saat itu. Iya,
Gue kalau ingat itu sedih banget bang, kejadian itu. Ya kan, aduh gimana. Saudara juga nggak ada yang mau nolong apa, nggak ada yang nolong sama sekali bang. Iya, ya untung pada saat itu gue punya motor bang. So, gue sampai, mohon maaf, sampai gue ojek bang. Dulu kan belum ada Gojek. Apa gue ojek dulu bang, serius. Wah, nganterin teman gitu kemana gitu. Saking pengen nyari duit buat makan saat itu bang. Iya. Ya, begitulah perjalanan hidup bang. Makanya kita itu hidup kan jangan sekali melihat ke atas, lihat ke bawah masih banyak orang lebih susah daripada kita. Gitu bang. Ya, akhirnya dengan kejadian itu mulai tahun 2013, iya benar 2013, 2012 itu saat adik gue lulus sekolah. Akhirnya adik gue ini kan sama bapaknya berhubungan baik. Akhirnya kita nggak punya rumah, dibeliin lah apartemen bang sama ayahnya adik gue ini. Oke. Nah ayahnya adik gue ini kebetulan juga marah lah sama nyokap karena dari bisnis itu ada uangnya beliau juga saat itu. Jadi rumah itu dituntut oleh 2 orang bang, yang satu temennya, yang satu ayahnya mantan suami sendiri. Oh, oke. Ayahnya adik gue itu salah satunya. Coba bayangin aja, padahal ada anaknya loh. Mungkin akhirnya dia kebuka kali hatinya, akhirnya dibeliin apartemen bang. Dibeli apartemen, gue tinggal di situ lah. Apartemen ya nggak gede sih, kecil lah. Ya studio lah gitu, kecil, 2 kamar cuman kecil gitu bang. Ya udah, saat itu gue baru masuk kerja. Baru masuk kerja saat itu. Ya udah, gue mencoba merubah jalan hidup gue bang. Gue fokus kerja. Gue udah nggak mikir apa-apa lagi. Gue udah ngelupain masa lalu lah. Biarin aset-aset yang udah kejual, biarin lah. Ntar kalau ada rezeki bisa beli lagi. Gitu bang. Nah, terus selang 2 tahun kemudian gue menikah lah bang. Gue dapat sosok seorang perempuan menikah. Gue menikah itu di kota Cirebon bang. Dapat orang Cirebon. Gue menikah nggak lama bang, cuma 4 tahun gue udah pisah lagi. Gue dapat anak 1 lah Sama gitu. orang Cirebon ini. Sama orang Cirebon. Masalahnya ya begitu, karena ekonomi gue juga nggak terlalu Baik. baik. Itu ya. Mungkin dia ninggalin gue begitu bang. Ditinggalin. Ya dicerai, gue digugat cerai Oh, oke. sama mantan istri gue. Anak gue saat itu umur masih 3 tahun bang. Masih 3 tahun anak gue saat itu, masih kecil. Saat itu penghasilan gue, karena gue baru masuk kan, penghasilan gue masih pas-pasan mah, gak mencukupi. Akhirnya gue ditinggal bang. Padahal saat kita nikah udah tahu semuanya kan, penghasilan saya segini, omongan terima mau, tapi kenyataannya pahit gitu loh. Yang kasihan apa, anak gue doang bang. Masih 3 tahun coba bayangin aja, masih 3 tahun, masih kecil banget. Akhirnya gue digugat lah cerai. Gue frustasi banget saat itu bang. Gue nggak pulang, gue kerja, gue 3 hari nggak pulang bang. 3 hari gue nggak masuk kerja bang. Frustasi gak tuh? 3 hari gue tidur di jalanan bang. Gue bawa mobil, saat itu gue udah punya mobil. Gue tidur di jalan, baju-baju gue bawa semua. Frustasi banget bang. Jadi saat gue nikah itu, gue tuh nggak gabung di apartemen. Gue nyewa 1 rumah bang. Sewa 1 rumah. Ya akhirnya, ya begitu dia gugat gue cerai, otomatis gue sendirian dong di rumah. Jadi morat-marit gitu bang. Salah gue di mana sih gitu. Padahal gue rumah tangga juga cuma sekali seumur hidup pengennya kita. Malah ada sih mau berpisah, nggak ada bang. Karena gue nggak mau kayak nyokap gue gitu bang. Nggak mau. Pelajaran lah gitu. Orang tua kita begitu, kalau bisa jangan sampai seperti itu. Gitu bang.
Akhirnya awal-awal dia kabur bang ceritanya. Mantan istri gue ini kabur, gak pamit lah sama gue, kabur ke rumah temennya. Nah terus besoknya ada Pak RT datang ke rumah. Itu katanya istrinya datang katanya. Kenapa Pak? Minta surat keterangan buat ngajukan ke pengadilan buat cerai. Kaget saya bang. Gue stres banget saat itu, stres, malah gue sendiri di rumah stres, gue stres sampai sakit gue banget itu. Makan sehariannya enggak. Kabur ke rumah temennya bang, ke Kelapa Gading Jakarta. Kabur. Kebetulan teman ini gue kenal gitu, gue tahu rumahnya. Akhirnya gue datengin lah besoknya. Temannya ini kayak ngebela gitu bang, kayak nutup-nutupin. Gue datang dia kayak nggak ada. Istri lo nggak ada di sini, kayak begitu. Sampai gue bilang, lu jangan bohong, gue bilang gitu. Gue tahu dia ada di sini kok. Itu barang-barangnya ada, gue bilang, gue kelihatan. Sendalnya gue tahu apal. Gitu. Ya udah akhirnya gue ajak pulang, nggak mau bang. Istri gue, anak gue nangis, papi gitu, papi gitu. Pulang ayo mami, kan 3 tahun masih bisa ngomong, cuman kita ngerti gitu. Tapi nangis, ayo kenapa sih katanya gitu, ayo pulang katanya gitu. Gak mau, ditarik anak gue lah. Udah nggak usah, biarin. Ngapain bapak kamu begitu segala macam, gue digituin bang depan temennya. Kayak gue direndahin gitu lah bang. Ya udah dia lama tuh di situ setahun setengah bang, dia di minggat itu bang. Dari rumah itu minggat 1 tahun setengahan lah. Sambil berjalan cerai, sidang warawiri berkali-kali sidang. Nah, udahlah, habis gue bercerai, gue kena sakit lah saat itu bang. Sakit karena gue stres, gue nggak makan. Mulai kalau gue kena asam lambung, sakit. Dirawat gue dirawat 1 minggu di rumah sakit. Saat gue dirawat, malah ya istilahnya campur aduk lah pikiran gue. Malah hidup gue sama keluarga gue lagi begini. Ditambah lagi begini masalah rumah tangga. Sampai koma gue saat itu bang. Oh sempat koma. Koma 1 hari gue koma. Ya karena gue sakit gitu. Asam lambung, paru-paru, segala macem, stres, koma. Sampai nyokap gue nangis, takut gue mohon maaf amit-amit, takut gue nggak ada. Karena bagaimana? Nggak tahu. Ya udah. Tapi mantan istri gue ini ya seperti biasa aja, kayak cuek lah, bodoh amat gitu. Ya kan? Makanya kalau urusan menikah ya bang ya, kita sebagai laki-laki ya, dapat perempuan yang harus bisa kita bimbing lah dengan baik. Jangan dilihat dari materi itu. Nggak selamanya materi itu untuk menjamin kebahagiaan menurut gue ya bang. Ya, saat itu ya hidup gue sendiri bang, sendiri. Berarti anak waktu itu ikut istri. Anak gue ikut istri. Terus anak gue ditaruh di Cirebon bang, di rumah orang tuanya. Jadi mantan istri gue ini Jakarta lah, kerja sama saudaranya, jualan baju online. Saat itu kan Shopee online kan masih booming saat itu ya. Jualan baju gitu. Anak gue ditinggal di sana. Kasihan gak ada yang ngurus, orang tuanya kan juga ngurusin suami juga, orang tuanya dia kan. Ditambah ngurusin anak gue gitu. Jadi semacam ya mantan istri itu kayak benci banget sama kita gitu loh. Sama gue tuh sangat benci banget gitu. Akhirnya gue mencoba mengalah lah bang. Gue minta maaf kalau gue punya salah, gue bilang gitu. Ya kan. Ya kalau bisa kita perbaikin lah. Saat itu masih proses sidang perceraian pada saat itu bang. Gue mencoba deketin lagi, gue datengin ke rumah saudaranya. Gue mencoba, ya gue minta maaf lah. Kalau gue punya salah, kita perbaikin rumah tangga kita. Tolonglah jangan sampai kita berpisah. Gue bilang gitu. Sampai gue mohon bang. Serius. Di depan rumahnya temennya itu, di rumah saudaranya itu, sampai mohon minta maaf. Coba. Terus ya dia kayak biasa, udahlah nggak usah lah. Mungkin kita bukan jodoh lagi katanya begitu. Gak usah dilanjutin lagi. Udah jalanin aja nggak apa-apa katanya begitu. Kalau gue sebagai laki-laki juga punya perasaan kita.
Ya. Saat itu gua nggak mau menyerah lah. Saat itu gua mencoba mendekatin lagi sampai pada akhirnya gue coba bertemu berdua bang. Gue ajak lah makan sate lah di Senayan. Gue bilang, mau gak tetap kita perbaikin rumah tangga kita? Kata dia. Mungkin dia kebuka hatinya ya. Ya udah. Kalau memang itu maunya, perbaikin sikap kamu, katanya seperti itu. Kalau emang sayang sama keluarga kita, katanya begitu. Coba gue perbaikin bang. Gue perbaikin apa yang salah pada diri gue. Pulang. Ya udah. Saat itu, pas udah gue jalanin untuk mendekatin dia lagi, gue dapat kabar sebulan kemudian bang. Dia nikah lagi sama orang. Sebulan kemudian. Iya, setelah gue cerai. Oh. Setelah udah putus ingkrar, dia nikah lagi sama orang. Sakit hati banget, Pak. Sakit hati banget pada saat itu. Sedih lah istilahnya gitu. Akhirnya gue mencoba. Ya, 2 kali lah gue rasa sakit hati 2 kali. Keluarga gue, mantan istri gue, 2 kali gue merasa sakit hati gitu, Pak. Ya udah, gue ikhlasin lah saat itu. Gue udah nggak mau deketin lagi, sampai pada akhirnya anakku dibawa sama dia. Kebetulan rumahnya di Depok bang. Anaknya dibawa. Ya udah, gue udah terima dengan keadaan itu, dan gue coba menjauh. Gue harus move on. Gimana caranya supaya gue nggak mau inget-inget masa lalu lagi, karena hidup gue juga masih sulit saat itu. Ya kan? Gue merasa direndahin sama keluarga mereka begitu. Ya udah. Saat itu gue coba nemuin lagi lah bang. Udah gue datang ke rumahnya. Gue tahu alamat rumahnya dia sama suaminya dari orang tuanya dia. Kebetulan orang tua dia kan masih baik lah sama berhubungan sama gue tuh masih baik. Dikasih tahu alamatnya. Orang tuanya main ke Jakarta, main ketemu dia lah. Cuman orang tua dia ini nggak mau ngasih tahu mantan istri gue ini kalau gue akan datang ke situ. Di Sherlock lah, dikasih tahu alamatnya. Ya udah, pas gue datang, gue diusir bang. Sama mantan istrinya. Iya. Laki-laki nggak berguna loh, segala macem begitu, digituin gue. Padahal anak gue, ya sama kayak waktu itu ngejar-ngejar gue gitu, meluk gitu. Kan, nggak usah, lu nggak pantas sama gue katanya. Lu cari yang lain aja, biar anak lu di sini katanya. Ya, gue mau ngasih nafkah juga gimana bang, nggak bisa. Dia aja nggak berhubungan baik sama gue bang. Ya kan. Ya udah, di situ gue diusir sampai Pak RT datang, Pak RW datang, berantem gue di situ bang, berdebat sama suaminya juga, tapi suaminya masih baik, masih bisa misain. Udahlah nggak usah, itu masa lalu. Ya udah temuin aja katanya begitu, namanya anaknya ada di sini gitu, temuin aja. Tetap nggak mau. Akhirnya gue pergi, diusir gue sama RT RW. Pak mendingan pergi deh katanya gitu, malu kan kita pak. Diusir lah, gue pergilah pulang. Terus kata orang tuanya, itu ada orang tuanya juga di situ karena ikut sama gue waktu itu bang. Ya. Ikut sama gue, janjian sama gue gitu. Ya udah, akhirnya orang tuanya ngikut dia, nginep di rumahnya. Anaknya tuh, mantan istri gue pergilah. Gue pergi. Pas gue pergi, gue nangis sepanjang jalan di jalan. Ya cobaan apa lagi, ya Allah. Gue harus bagaimana lagi, gue harus ngejalanin hidup gitu. Keluarga gue udah carut marut, rumah tangga gue juga udah hancur gitu. Gue harus seperti apa lagi, lontang-lantung lagi lah gitu. Gak ada yang ngurus lagi. Biasa kita ada yang ngurus di rumah bang, pulang kerja ada yang masakin, ada yang nyuciin baju kita, ada yang bangunin kita pagi. Ini kayak hidup sebatang kara gitu gue bang. Saat itu keluarga gue mulai belum stabil lah ekonominya, nyokap gue itu. Karena nyokap gue tuh di sini nggak punya saudara, tuh nggak ada bang.
Jadi ada cuman paling cuman 3 orang, om gua 2, udah itu doang, nggak ada lagi. Bener-bener kita ngerantau lah dari sana. Walaupun gua lahirnya di sini gitu, ngerantau lah. Orang tua gua tuh ngerantau, ya bener-bener gak punya apa-apa, bawa koper doang bang. Iya, makanya gue itu paling gak berani lah, namanya kita sama ibu nggak berani lah gue ngebangkang. Kalau orang tua marah diemin aja. Mungkin semua orang juga pada tahu, ya kan? Ya udah, saat itu gue coba dinasihatin sama orang tua, udah sabar nak, sabar. Mungkin ini bukan jodoh kamu lagi, banyak kok wanita. Kalau anak nggak usah dipikir, nanti kalau udah gede udah nyari kok dia, pasti nyari kok. Nggak ada bekas anak, kalau bekas istri ada. Gituin. Gue sampai, mohon maaf bang, gue sampai hampir mau bunuh diri saat itu bang. Gue, iya, gue sampai mau minum Baygon saat itu, mohon maaf nih. Ya. Saat itu gue mau minum Baygon, kayak ketahuan sama om gue waktu itu. Ada dilempar gitu, nggak jadi. Kita lagi ngumpul-ngumpul, gue diem-diem gitu, gue mau minum Baygon, ketahuan lah. Kan udah nggak sanggup lagi menjalani hidup gitu. Gue udah susah, istilahnya bukan susah sih, maksudnya iya keluarga gue udah susah, terus tambah rumah tangga gue hancur gitu, gimana nggak pusing kita gitu kan. Ya udah, akhirnya coba bangkit lagi. Gue harus mengerti perjalanan hidup seperti apa, ya kan, gimana supaya kita merubah lah, kita sholat segala macem, berdoa bahwa hidup itu tidak mudah. Kalau kita susah tuh tidak ada yang nolong. Yang gue bilang tadi bang, yang nolong hanya diri sendiri, ya kan. Gak ada 1.000 perak pun kita dari temen itu nggak ada yang ngasih bang. Ya kan 1.000 perak, 100 perak pun ada gak yang ngasih uang? Nggak ada. Harus kita berusaha sendiri. Gitu. Ya udah. Saat gue bercerai, anak gue ini kayak nangis-nangis terus lah bang, kata orang tuanya dia. Orang tuanya dia kan deket sama gue bang, sempet nangis-nangis lah. Ya kayak nggak betah, ya pengen sosok ayahnya seperti ayah aslinya seperti apa sih? Maksudnya biasa tinggal serumah kok tiba-tiba udah misah begitu. Ya kan. Nah, saat itu gue dituntut untuk mengasih nafkah lah saat itu. Nggak masalah, gue bilang. Nggak masalah. Yang penting gue bisa ketemu anak. Itu, saya ngomong sama orang tuanya. Yang penting saya mau ketemu anak saya, bisa. Gampang ngasih nafkah, tinggal transfer doang. Nah, saat itu karena gue belum gajian, gue bilang tanggal sekian gue begitu. Orang tuanya ngambek sama gue bang. WA gue diblokir semua. WA gue diblokir semua. Ngambek lah sama gue gitu. Ya. Sampai sekarang gue hilang jejak lah sama anak gue ini. Oh, hilang jejak? Berarti nggak pernah ini lagi dong? Nggak pernah ketemu lagi. Gue ketemu sekali, yang itu terakhir itu doang. Oh. Iya. Gue sedih kalau gue belum bisa menjadi yang terbaik buat anak gue gitu loh. Iya. Walaupun gue salah gitu, tapi ya udahlah, tolong jangan dipersulit sama anak gitu loh bang. Sampai saat ini gue nggak bisa ketemu sama sekali. Kita seorang ayah kangen juga sama anak, karena gue nggak mau kayak bapak gue begitu bang, nggak menganggap anak itu, nggak bisa seperti itu. Padahal permasalahannya cuma di ekonomi aja kan? Iya. Nggak ada yang lain dari Bang Okinya mungkin apa ya? Mohon maaf, tukang selingkuh atau segala macam. Nggak ada di situ. Enggak. Kalau temen ya kita banyak ya di kantor. Cuma kalau tuh kayak gitu enggak. Gitu. Enggak, kalau itu sih enggak ada lah, enggak jadi masalah. Masalah itu bang, karena dia tuh punya temen yang hidupnya sangat glamor bang. Teman-teman dia ya, pengaruh lingkungan juga. Pergaulan juga pengaruh, lingkungan juga pengaruh. Makanya sebanyak itu ya rumah tangga gue hancur juga. Jadi ada temennya yang provokator bang, perempuan. Dia bilang begini,
saat itu sebelum gue cerai gue sempat baca chatnya WA-nya. Udah lo ngapain laki-laki begitu katanya, kayak nggak ada yang lain aja, carilah ekonominya lebih mapan segala macem gitu ya. Yang ngomong itu yang tempat dia tinggal itu di Kelapa Gading bang, begitu. Jadi saat itu pikiran mantan istri gue itu udah berubah bang. Tadinya baik sama gue, bener-bener ngurusin rumah tangga, jadi berubah semuanya. Makanya sekarang gue sama perempuan gitu nggak terlalu ini bang, nggak terlalu percaya gitu bang. Maksudnya kita harus kenal lebih dalam dulu seperti apa, bener-bener yang bisa nerima kita apa adanya. Ya abang tahu sendiri pasti kan. Nyari pacar mah gampang bang, nyari istri yang susah. Betul kan? Ya, ya. Sampai saat ini gue nggak ketemu anak. Udah berapa tahun? Udah 4-5 tahun nggak ketemu. Benar-benar ditutup akses Semua ditutup semua bang. yang tadinya ada lampu hijau melalui orang tuanya ya. Iya. Kalau gue mau gue bisa aja gue samperin ke rumahnya orang tuanya. Cuman kan gue mau ngapain bang? Orang tua juga nggak welcome sama gue lagi. Kita juga punya harga diri dong. Ya kan? Maksud gue itu nggak usah seperti itu. Banyak orang udah bercerai, udah berpisah. Kita berhubungan baik aja, nggak usah bermusuhan. Maksud gue seperti itu bang. Ya kan? Toh juga dia bukan istri gue lagi. Gue cuman pengen ketemu anak doang. Itu doang. Mungkin dia dapat yang lebih baik, itu pilihan hidup dia. It's okay, welcome, silakan gitu. Gue nggak pernah mau cemburu atau gimana. Enggak kok, bener. Kalau dibilang sakit hati, iya sakit hati. Tapi itu udah gue lewatin semua gitu. Tapi jadi anak gue ini dibawa terus ngajarin anak gue, udah itu bukan papi kamu lagi segala macam gitu, udah gitu. Jadi anak gue diajarin kayak gitu. Iya. Parah ya. Iya. Ya udah sampai udah bertahun-tahun gue nggak bisa ketemu, rumahnya pun gue lupa bang. Kalau seandainya ibunya ngasih tahu, maksudnya masih berhubungan baik sama gue, mungkin gue bisa tahu rumahnya lagi, dikasih tahu. Cuma kan dia udah nggak mau lagi, sampai ganti nomor kok, nomornya diblokir gue, terus ganti nomor lagi dia. Ya udah. Terus dari tahapan itu bisa bangkit lagi Bang Oki seperti apa nih? Maksudnya bisa semuanya kayak mungkin ekonomi yang dulu sulit dan sekarang ini sudah mungkin udah berubah ya, atau masih sama, itu seperti apa kebangkitan dari Bang Oki? Iya, jadi saat gua nikah itu bang, status gue itu masih TKK bang. TKK apa? Tenaga kerja kontrak. Oh oke. Honorer dulu. Saat itu gaji yang kecil banget bang, masih kepala 1, malah cukup sih bang. Ya kan. Setahun kemudian setelah gue TKK honorer, gue diangkat. Itu pun dia diangkat juga nggak dapat gaji full bang. Masih separuh lah. Nanti kalau udah bertahun-tahun baru gitu. Ya udah, setelah berapa tahun akhirnya ekonomi gue mulai nih, gaji gue udah normal karena status gue juga pangkatnya naik, golongannya naik gitu. Ya stabil lah dari situ bang ekonomi gue, ya kan. Cuman mau gimana lagi, orang dia gak mau berhubungan baik sama gue, orang tua gue juga stabil bang saat itu. Pokoknya semenjak gue udah masuk kerja itu, orang tua gue tuh mulai stabil lagi, perlahan-lahan merintis dari bawah. Sampai akhirnya beli rumah lah bang di Bekasi Timur. Beli rumah. Ya udah mulai stabil. Penghasilan gue juga udah cukup lah bang gitu. Gue coba untuk ngelupain semua bang. Gue nggak mau ingat-ingat masa lalu lagi. Kalaupun kita sedih gitu, gue buka lembaran baru. Dan gue nggak mau terjerumus dengan hal yang sama, jatuh ke lubang yang sama lagi. Gue harus lebih teliti lagi untuk mendapatkan seorang wanita. Oh berarti sekarang belum menikah lagi? Belum. Pacar ada.
Oh, yang tadi dibawa Iya, pacar. betul. Tapi udah bisa menerima dengan segala apa yang pernah terjadi Wah, dalam hidup Bang. dia baik Oke. banget, Bang. Dia baik banget, Bang. Gua susah, gua seneng, dia selalu ada buat gua, Bang. Bener. Top lah. Dia tahu perjalanan hidup gua gitu. Ya, gimana ya? Biarpun gitu kan kita juga nginget lah sama anak itu, cuman mau gimana lagi, kita udah nggak bisa ketemu lagi, ya kan? Ya mohon maaf ya, kebetulan sama yang ini orang tua nggak setuju, Bang. Orang tua dari dari ibu. Abang tahu ceritanya seperti apa? Jadi gini, Bang, dia ini dianggap sama orang tua gua penghancur rumah tangga gua, Bang. Yang ini Oke. padahal mah enggak. Jadi gua tuh dekat, namanya kita kan lingkungan kantor kan, kita harus berteman berdekat dengan siapapun gitu ya, teman kerja. Jadi orang tua gua kayak gak setuju lah sama dia, menentang banget gitu, menentang keras. Kalau sampai kamu sama dia, awas tuh, jangan anggap sama ibu, katanya, jangan anggap mama seorang ibu. Gitu, Bang. Tapi tetap gue jalanin kok, gue yakinin semua, gue jalanin. Walaupun orang tua nggak setuju, tetap gue jalanin, Bang. Karena ya hidup itu yang ngejalanin kita kalau udah dewasa, bukan orang tua. Betul kan? Iya. Kecuali kita masih tanggungan orang tua baru. Nah, kita udah punya jalan hidup sendiri kok. Oh, ini berarti di kantor yang sama. Iya. Di kantor yang sama dan sama-sama, mohon maaf, sama-sama single parent. Dia udah punya anak juga, udah punya anak juga. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah Bang, yang ini ya untuk kedepannya. Iya, makanya gue tuh udah pahit manisnya hidup tuh udah ngerasain, Bang. Iya, dari nol udah kayak gembel gue dulu, Bang. Dari sampai gue pikir gue dulu waktu susah, waktu gue ngekos dulu sama adik gue sama nyokap gue, sampai gue pikir apa gue ngemis aja kali ya, gitu, Bang. Tapi gue berpikir gini, masih ada orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita nggak berusaha, nggak akan bisa. Segala sesuatu kan harus dengan usaha dan kerja keras. Iya. Mau apapun kayak, ya kan? Kaya miskin sama aja di mata Tuhan. Nggak ada yang beda. Kaya itu nggak jamin kebahagiaan. Banyak orang yang mau nikah, ya mohon maaf kayak OB, pemulung, apa mereka penghasilan 1 juta 2 juta tapi bisa awet rumah tangga bertahun-tahun, ya nggak? Betul lah, gue belajar dari situ, Bang, bahwa hidup itu tidak serta-merta soal uang dan uang, kalaupun kita butuh uang juga, tapi bagaimana kita harus bisa menjaga keuangan kita dengan baik, ya kan? Insya Allah deh, kalau misalkan kita bisa menjaga keuangan dengan baik, kita bisa, seorang laki-laki bisa mimpin seorang wanita dengan baik, pasti hasilnya akan baik juga. Apalagi sama ibu harus taat. Betul. Bang, di sini kan ada seorang ayah ya, ada seorang ayah yang benar-benar nggak seakan-akan nggak menerima anaknya, dan ada seorang mantan istri, dan ada seorang anak yang ditinggalkan di sana. Seumpama nih mereka yang Bang Oki sayangi, pasti Bang Oki sayang semuanya sama ayah, sama anak gitu. Kalau mantan istri kan ya nggak mungkin lagi kan Nggak ya mungkin, untuk menyayangi ya. Kita udah karena Bang Oki udah membuka lembaran baru lagi. Betul. Nah ini seandainya mereka menonton tayangan ini, apa yang mau disampaikan sama Bang Oki? Ya oke, untuk mama atau ibu, mohon maaf kalau saya tuh harus cerita di sini karena tidak ada satu orang pun yang tahu jalan hidup saya tuh, nggak ada satu pun orang yang tahu. Teman-teman kita atau teman-teman kita itu taunya ya kita hidup enak aja, padahal nggak tahu perjuangan seperti apa. Ya bukan berarti kita untuk membuka masa lalu lah, tapi biar isi hati kita tercurahkan lah. Dengan kita ngobrol seperti ini kan berarti kan kita anggap curhat lah. Ya. Begitu, biar orang-orang tahu, mungkin yang nonton ini lebih tahu bahwa hidup itu jangan mudah menyerah.
Ya hidup itu jangan mudah menyerah. Harus kita strong sebagai laki-laki. Ya mohon maaf mama atau saudara siapapun yang nonton ini, bukan berarti kita untuk menjelekan keluarga sendiri atau membuka aib sendiri, tapi di sini kita belajar bahwa ya hidup itu harus bisa maju ke depan, jangan pantang menyerah, apapun masalahnya tetap dihadapin. Kalau kita menyerah ya udah nggak akan bisa sampai kapanpun. Makanya ada pepatah bilang, kerja keraslah maka hasilnya akan ada. Begitu. Tanpa bekerja keras tidak ada. Oke. Nggak ada. Di dunia ini tidak ada yang instan. Ya, dan untuk anaknya? Untuk anaknya ya namanya Rafael anak gue ya. Untuk Rafael ya semoga anak gue sehat. Maafin papi lah kalau papi selama ini banyak salah. Semoga kamu sehat selalu, panjang umur, jadi anak pinter gitu. Taatlah sama ibu kamu sendiri. Gak apa-apa papi hanya mendoakan dari jauh. Mudah-mudahan nanti kalau udah gede kamu ingat sama papi kamu ini. Itu aja pesan gue ini. Oke. Untuk ayah nggak ada? Ya untuk ayah terakhir ya. Terakhir. Untuk ayah ya semoga semoga papa sehat selalu, dimurahkan rezekinya, panjang umur. Kalau saya sih cuman pengen silaturahmi aja sama orang tua, sama bapak, cuman ya pengen asal tahu orang tua kita tuh siapa sebenarnya sih. Hanya, Itu aja. hanya butuh pengakuan Iya, aja hanya sebenarnya. butuh pengakuan. Nggak butuh ayah punya harta sebanyak apa Iya. gitu, kita nggak Nggak. pernah ini ya, nggak Iya. pernah memikirkan ke situ Nggak gitu. pernah. Mau dia kaya kayak apapun kayak saya nggak pernah minta apapun gitu. Walaupun ayah saya nonton di YouTube, saya mohon maaf gitu loh Pak, bukan berarti gimana, tapi ya memang ini kenyataannya gitu. Oke, ya mudah-mudahan ayahnya nonton, anaknya nonton, dan ibunya juga nonton, Bang, ya. Besar harapan kita semua agar semuanya itu baik-baik aja gitu. Bersatu lagi, walaupun memang bersatu secara utuhnya itu tidak mungkin Nggak bisa mungkin, lagi ya, nggak tapi mungkin. seenggaknya bisa bertemu atau berkumpul lagi betul. gitu ya. Oke, Bang Oki, terima kasih buat curhatannya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Oki dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga bisa menceritakan langsung pengalaman unik atau pengalaman menarik lainnya di channel Ale Jejak Backpacker dengan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47663. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Oki, terima kasih nih ya. Sama-sama. Semoga baik-baik aja semuanya, Iya. Bang ya. Amin. Amin. Sampai jumpa.